Saat malam tiba di langit Timur Tengah, yang seharusnya hening dan damai, justru dipenuhi dengan dentuman puluhan rudal yang melesat. Radar-radar pertahanan mulai bersuara, dan dunia kembali terdiam sejenak menahan nafas. Karena untuk yang ketiga kalinya, Iran mengambil tindakan balasan. Operasi ini mereka beri nama True Promise 3, sebuah janji yang tak pernah padam. Sebuah dendam yang disusun dengan perhitungan matang, dan juga sebuah pesan yang jelas. Perang ini masih jauh dari kata selesai. Namun jangan terburu-buru menilai. Di balik setiap peluncuran rudal terdapat sebuah kode tersembunyi. Di balik setiap serangan ada diplomasi yang mulai retak. Dan di balik setiap rudal yang ditembakkan, ada sinyal-sinyal yang ditujukan kepada Israel, Amerika Serikat, dan dunia bahwa Iran tak lagi bersedia hanya menjadi penonton di arena geopolitik global. Operasi Rising Lion bukanlah sekedar serangan mendadak. Lebih dari ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Israel menyerang lebih dari 100 lokasi, termasuk daerah padat penduduk dan yang paling mengerikan, fasilitas nuklir sipil Iran yang berada di bawah pengawasan langsung Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA. Iran memang sering menjadi sasaran kebencian, namun mereka tetap bagian dari perjanjian non-proliferasi nuklir yang bertujuan untuk mencegah pengembangan senjata nuklir, perjanjian yang dulu ditolak oleh Israel. Serangan ini dilakukan tanpa peringatan, tanpa izin dari Dewan Keamanan PBB yang jelas-jelas melanggar Konvensi Jenewa dan merusak sistem internasional yang ada. Ketika hukum internasional tak lagi dihormati, hanya ada satu jalan yang tersisa, pembalasan. Iran membalas. Hanya 14 jam setelah langit Iran dihujani api, giliran mereka yang meluncurkan amarah. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone kamikaze. Ratusan rudal dan drone diluncurkan. Operasi True Promise 3 pun dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Sebanyak 150 target terdaftar dalam sasaran, dari pangkalan militer hingga pusat kekuasaan Israel. 3 pangkalan udara utama, Nevatim, Tel Nov, dan Ofdo porak-poranda. Jet tempur terbakar, hanggar-hanggar roboh, dan untuk kesekian kalinya, sistem pertahanan Israel kembali kewalahan. Iron Dome, David Sling, Arrow, sistem pertahanan miliaran dolar ini tak bisa lagi menahan serangan yang datang dari segala arah dan ketinggian sekaligus. Beberapa serangan berhasil dicegat, namun banyak pula yang berhasil menembus pertahanan dan menghantam targetnya. Langit Israel bocor, Iron Dome pun mengalami kerusakan parah. Namun itu belum cukup. Iran melanjutkan serangannya ke kompleks Kiryat di Tel Aviv, markas militer Israel. 3 orang tewas, puluhan lainnya terluka. Bangunan hancur, infrastruktur lumpuh, kekacauan melanda, bandara ditutup, sebagian besar listrik padam, dan beberapa bangunan rusak parah. Tel Aviv terjerumus ke malam yang asing, tanpa cahaya, tanpa arah, tanpa rasa aman. Langit yang dulunya dipercaya kini terasa jauh dari harapan. Iran tidak hanya meledakkan rudal, mereka meledakkan pula kepercayaan Israel terhadap keunggulannya. Dan dunia untuk pertama kalinya menyaksikan bahwa dominasi bisa hancur dalam sekejap. Sinyal itu datang dari satu malam paling kelam dalam sejarah modern Iran. Pada 14 Mei 2025, operasi Rising Lion dimulai. Namun jangan terjebak dengan nama besar yang mereka beri. Karena yang melintasi langit Iran bukanlah harapan, melainkan 200 jet tempur dan drone Israel yang memiliki satu tujuan, menghancurkan jantung pertahanan nuklir Iran. Mereka datang dengan kekuatan penuh. 100 lokasi strategis diserang hampir bersamaan, dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz, Fordo hingga Isfahan. Bukan hanya bangunan yang hancur, tetapi juga nyawa yang terenggut. 78 orang tewas, 320 lainnya terluka. Yang tewas bukan orang sembarangan. Kepala Korps Garda Revolusi Iran, Komandan Angkatan Udara Elit, serta mantan Kepala Keamanan Nasional, semuanya gugur dalam serangan malam itu. Lebih parah lagi, 9 ilmuwan nuklir terkemuka Iran yang selama ini menjadi penjaga ambisi strategis negara ini juga ikut terbunuh. Bagi Iran, ini lebih dari sekedar serangan. Ini adalah penghinaan besar, luka yang mengoyak harga diri bangsa. Luka ini harus dibalas. Inilah titik balik sesungguhnya ketika rudal dibalas dengan rudal dan janji dibayar dengan darah. Tapi sebelum Iran membalas, dunia bertanya, apakah Israel masih mematuhi aturan perang?
Ketika langit terbakar, pemimpinnya justru kabur. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dilaporkan terbang ke Yunani, meninggalkan warganya yang ia perintahkan untuk tetap bertahan tengah amukan balasan dari Iran. Namun yang lebih keji daripada pelariannya adalah bagaimana pemerintahannya justru bertahan dengan menjadikan rakyat sebagai tameng. Kompleks militer Kiryat, markas intelijen, pusat komando militer, dan titik serangan utama Israel ditempatkan di jantung kota yang padat penduduk. Militer bersembunyi di balik sekolah, rudal disembunyikan di antara rumah warga, dan pusat komando ditempatkan tepat di tengah taman bermain. Lalu ketika rudal Iran menghantam target militer, Israel segera melarang warganya untuk merekam dan menyebarkan dampak serangan. Mediasi dibatasi, gambar-gambar disaring. Yang dipamerkan hanyalah kerusakan di Tel Aviv, kawasan padat penduduk. Seolah-olah Iran bertindak sembarangan, padahal kenyataan di medan perang berbeda. Iran menargetkan 3 pangkalan militer utama dan berhasil menghancurkannya. Namun Israel lebih memilih narasi, bukan kebenaran. Ketika pemimpin melarikan diri dan rakyat dijadikan perisai, yang terlihat bukan kekuatan, tetapi kekacauan yang berusaha disembunyikan. Di Israel, rakyat panik, media dibungkam, pemimpinnya kabur. Tapi di Teheran, yang muncul justru ketenangan, tanpa teriakan, tanpa propaganda. Iran hanya menyerang fasilitas militer, dan itu adalah hak mereka untuk membela diri. Tidak ada sensor, tidak ada drama, yang ada hanyalah pesan. Pesan bahwa agresi akan dibalas, dan jika Israel melancarkan serang lagi, respon Iran tidak akan terbatas. Dunia melihat 2 sisi yang berbeda. Satu pihak berusaha membakar kebenaran, sementara yang lain membakar markas militer. Ketika asap dari serangan itu mulai mereda, panggung global juga ikut retak. Rusia langsung mengecam keras di parlemen PBB. Presiden Putin menyebut serangan Israel sebagai pelanggaran brutal terhadap kedaulatan negara lain. China pun memperingatkan agar tak ada standar ganda dalam melihat agresi. Agresi tetaplah agresi, meskipun itu dilakukan oleh sekutu barat. Bahkan dunia Arab meski sering berselisih dengan Iran, ikut mengutuk serangan besar-besaran Israel terhadap Iran. Di Washington, beberapa anggota parlemen bertepuk tangan mendukung Israel dan menyalahkan Iran. Padahal serangan pertama bukan datang dari Iran. Amerika bahkan terlibat langsung dalam menembak jatuh rudal-rudal Iran secara terbuka tanpa malu. Sementara itu, warga Amerika turun ke jalan menggelar protes. Uni Eropa mengutuk Iran bukan karena mereka menyerang lebih dulu, tapi karena Iran berani membalas. Begitulah panggung dunia. Kebenaran seringkali bukan soal fakta, tapi siapa yang duduk di barisan depan. Dalam peperangan yang paling menakutkan bukanlah ledakan pertama, tapi siapa yang akan datang setelahnya. Iran sudah mengutarakan posisinya, sedikit kerusakan di Israel sudah cukup. Namun dunia tahu apa yang datang selanjutnya tak akan sedikit. Sang kakak besar Amerika akan turun tangan bersama NATO-nya dengan legitimasi yang mereka klaim sebagai moralitas. Senjata-senjata yang dikatakan aksi lokal justru akan menghanguskan seluruh kawasan. Mereka menyebutnya presisi, tapi kenyataannya nyawa tak pernah presisi. Ini adalah skenario eskalasi, tanah di bumi hanguskan, dan sejarah mencatat babak baru perang besar di Timur Tengah. Atau ada pilihan lain deeskalasi. Keputusan untuk meredakan ketegangan bukan dengan drone tapi dengan diplomasi. Bukan dengan senjata tapi dengan tekanan moral dunia. Jika dunia terus diam, perang berikutnya tidak akan dimulai dari Israel atau Iran, tapi dari panggung diam yang membiarkannya terjadi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan meledak, tapi siapa yang akan selamat saat semuanya terbakar.